Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Seperti saya janjikan tadi, pendengar, ada satu event yang keren banget datang dari Kalimantan Utara. Tapi untuk kita tahu gimana sih apa aja yang akan muncul, kita akan bicara sama ketua panitianya, yakni Irawati Tahir yang sudah bergabung bersama kami lewat Zoom. Selamat pagi, Ira. Selamat pagi, Mas. Iya, ini saya nggak bakal panggil Bu kali ya, Kak kali ya, soalnya kayaknya masih muda nih. Iya, benar-benar. Apa kabarnya, Bu? Kok jadi ibu lagi ya? Apa kabarnya, Kak Ira? Baik, Mas, siapa ya? Dengan Kalau Mas boleh Steve, kenal. Bu. Iya, saya Steve dari Voice of Indonesia. Selamat pagi, Mas Steve dan seluruh pendengar RRI dari Voice of Indonesia. Salam dari Kalimantan Utara. Iya, dan ini ada event namanya Musik Alam Fest 2023 ya. Ini kalau saya lihat di Instagram ini, _musikalam_, ini lengkap banget ya. Ada rules-nya, ada infonya juga nih kalau mau ke sana naik apa aja, dan line up-nya juga keren-keren banget. Tapi boleh diceritain dulu nggak apa sih background dari diadakannya Musik Alam Festival? Jadi Musik Alam Festival itu lahir dari komunitas pada tahun 2016. Saya dan beberapa rekan-rekan yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Bulungan itu, kita membuat satu komunitas, dan akhirnya dari masing-masing ketua komunitas itu kita akhirnya berpikir kita akan sampai di mana sih kalau hanya cuman berpikir sendiri-sendiri. Dan akhirnya kami membentuklah satu aliansi yang bernama Aliansi Komunitas Kalimantan Utara. Dan akhirnya di bulan Desember itu tahun 2016 kita memikirkan, setelah kita buat aliansi apalagi yang harus kita lakukan, karena kita ada beberapa kepala di dalam komunitas tersebut. Akhirnya di 2017 kita mencoba untuk menggarap satu event. Akhirnya kita dibantu oleh pada saat itu Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Terus karena kita konsisten dari 2017 kita menyelenggarakan event, 2017, 18, akhirnya di tahun 2019 awal itu kita diminta untuk mengajukan proposal langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akhirnya kami dikurasi pada bulan Februari 2019 dan akhirnya dinyatakan lolos sebagai perwakilan dari Kalimantan Utara, yang mana notabene-nya hanya Kalimantan Utara yang mengirimkan perwakilan dari komunitas. Sementara semua event dari luar Provinsi Kalimantan Utara itu dari provinsinya atau dari Pemdanya. Jadi hanya Musik Alam yang pure punya komunitas. Jadi akhirnya di 2019 kita di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sampai pada hari ini, dan semoga bertahan setiap tahun kita bisa menyajikan event yang berkualitas, menambah ekosistem pariwisata yang hadir di Kalimantan Utara, karena kami paham betul bahwa Kalimantan Utara mungkin tahun 2023 ini baru banyak dikenal oleh khalayak luas, tapi pada tahun 2016, 17, 18 kita struggling bagaimana kami dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia khususnya, seperti itu, Mas. Baik, itu udah punya histori yang panjang juga. Dan kalau saya lihat juga nih, saya scrolling ya, biasa hobi stalking nih di Instagram. Ada satu hal yang menarik buat saya nih, di mana di akunnya Musik Alam ini juga di tengah-tengah promosi eventnya, ini bicara soal sampah nih. Ada nggak hubungannya sama event? Jadi memang tahun ini saya terpilih sebagai ketua panitia. Saya pengen ada sesuatu hal yang kita tawarkan yang berbeda dari event-event Musik Alam sebelumnya, yang mana tahun lalu kita mengangkat tema kesetaraan, yang mana pelibatan adik-adik dari sekolah luar biasa atau adik-adik penyandang disabilitas itu kita libatkan. Tapi tahun ini saya itu melihat bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Berangkat dari kegalauan itulah akhirnya saya mengajukan tema peduli lingkungan, dan akhirnya kita sustain di masalah sampah. Kenapa masalah sampah? Karena ini yang bisa kita mulai dari diri sendiri sebagai panitia Musik Alam dan saya ketuanya, kemudian kita bisa share dan edukasi kepada teman-teman, dan alhamdulillah dengan adanya tema sampah ini sendiri tuh akhirnya
kita banyak dilirik oleh pihak sponsor dan dinas-dinas yang ada di Pemda maupun Pemprov Kalimantan Utara dan Bulungan, karena tema ini ternyata sustain dan menjadi sebuah platform yang Indonesia sendiri itu sedang menggaungkan ini, dan bagaimana cara diramunya di musik alam itu saya berusaha bagaimana caranya ekosistem ini kita jaga lebih inklusif dengan menghadirkan penukaran tiket dengan sampah. Yang kedua, menghadirkan live eco break di lokasi musik alam. Dan yang ketiga, pelibatan dari beberapa komunitas-komunitas yang memang warrior sampah atau pejuang sampah seperti itu. Oke nih, saya langsung terbayang nih penukaran tiket dengan sampah. Ini apa maksudnya? Apakah misalkan saya ngumpulin sampah berapa banyak terus saya dapat satu tiket nih biar bisa nonton, atau seperti apa? Jadi proses penukaran tiket itu ada dua, Mas. Yang pertama, teman-teman itu bisa mengumpulkan sampah. Ada beberapa terms and condition yang kami terima. Yang pertama, misalnya nih, saya mau nonton musik alam tapi saya nggak pengen tuh pakai duit. Nah, bisa dibeli dengan cara membawa 1 kilogram majalah yang bekas atau buku-buku bekas. Yang kedua, bisa membawa 20 botol kemasan air minum apa saja, yang penting bersih. Yang ketiga, bisa membawa 10-20 saset bungkus plastik, tapi bersih juga. Biar kami langsung tukar di bank induk sampah musik alam. Atau bisa nanti setelah ditukar di bank sampah induk musik alam itu, kami dari musik alam langsung bisa menukar ke Pegadaian. Jadi ada nilai value-nya di situ. Ada value-nya apa? Kita bisa dapat penukaran dengan logam emas. Oke, ini interesting banget ya. Tapi tadi salah satunya aja kan, ya nggak harus semuanya? Enggak. Salah satunya aja ya. Saya langsung inget-inget nih, di lemari ada berapa banyak majalah ya. Benar. Udah dijilid. Jadi lagi, semua bisa dibawa di musik alam. Sampah itu bisa jadi cuan, sampah itu bisa jadi tiket. Dan ternyata kita juga baru diinformasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bahwa kita bisa bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi ibu-ibu di rumah yang setiap hari berkutat dengan kegiatan rumah tangga kan banyak banget sampahnya, bisa dipilah mulai dari hari ini dan bisa langsung diserahkan ke DLH Kabupaten Bulungan atau langsung ke Pegadaian dan bisa ditukar dengan emas. Oke, ini keren banget ya, lewat event musik. Kita bahkan belum ngomongin loh line up-nya. Ini tapi banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang bisa kita mulai dari sekarang ya. Dan juga tadi nih kalau di tata tertib pengunjung nih ya, ini bukan harus ya, tapi mendorong pengunjung untuk bawa tumbler. Iya. Jadi campaign tumbler ini tuh kita sudah campaign mulai dari awal Maret untuk bagaimana mengedukasi seluruh pengunjung yang mau penonton musik alam maupun panitia, sponsor dan tamu-tamu undangan yang hadir di musik alam, bagaimana mereka membawa tumbler karena kita pengen mengurangi sampah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika pun terjadi pemakaian gelas plastik atau mungkin penjualan air mineral di lokasi, kita tidak bisa memungkiri hal tersebut ya Mas ya, karena memang itu kita butuh. Tapi dengan hadirnya booth yang kami sediakan dengan sustain itu tadi bisa ditukar dengan sampah. Jadi teman-teman kami edukasi bagaimana caranya kalau misalnya membeli air mineral atau kemasan apapun, boleh langsung ditukar sebelum pulang. Jadi sebelum pulang langsung ditukar dulu ya ke bank sampahnya. Ini keren banget. Nah, sekarang kita pindah bahas yang ditunggu-tunggu juga nih oleh pendengar, line up-nya nih. Kira-kira musik seperti apakah yang dihadirkan di event ini? Jadi tahun ini tuh kita lebih mengarah kepada folks, di mana juga sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh kita full band, kalau tahun ini tuh kita pengen lebih folks, di mana ada Panji Sakti sebagai guest star kami. Terima kasih Kak Panji Sakti yang mungkin hari ini juga mendengarkan. Panji Sakti dengan lagu-lagunya yang sangat pas kami rasa dengan venue, karena kami berada di tengah-tengah hutan yang hari ini kami panggil dengan Kebun Raya Bundayati Bulungan.
Kemudian memang harus ada pelibatan musik tradisional di mana Kalimantan itu terkenal dengan sape itu. Dan yang kedua, tahun ini juga kita menghadirkan 2 musisi dari Rusia, 1 musisi dari Belgia dan 1 musisi dari Rusia yang akan kami kolaborasikan dengan musik tradisional, alat musik tradisional dan DJ. Sampai ada musik ini ya dari Belgia dan juga dari Rusia. Kalau boleh tahu siapa aja ini namanya? Dari Rusia itu ada Dimitri Prinkov, terus dari Belgia itu kita ada Alex Dabkova ya. Dan ya, Alex Dabkova. Nanti mereka ini akan kolaborasi dengan artis tertentu atau komunitas yang sudah disiapkan? Mereka akan kolaborasi dengan salah satu musisi dari Kalimantan Utara. Jadi kita akan ada pelibatan musisi lokal yang akan bergandeng dengan musisi dari Rusia dan dari Belgia tadi. Biar terjadi keharmonisan yang menyatu dengan alam. Jadi teman-teman yang hadir di musik alam itu bisa melihat sebuah nuansa yang berbeda bahwa ternyata alat musik modern itu kita bisa gabungkan dengan alat musik tradisional, di mana tahun ini tuh memang sedang digalakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia oleh Bapak Sandiaga Uno, bahwa bagaimana caranya kita menghadirkan event yang bisa menghadirkan wisatawan lokal maupun mancanegara, tapi bagaimana caranya liburan di sini aja. Liburan di Indonesia saja. Kalau Pak Sandiaga Uno bilang liburan di Indonesia saja, kalau kami di Bulungan ya udah liburan di musik alam saja. Ini keren banget nih. Saya jadi ingat nih kalau di Jakarta kan saya sama teman-teman di Voice of Indonesia tuh nongkrongnya di Jalan Bulungan. Nah, siapa tahu nanti kita juga nongkrong beneran di Bulungan di Kalimantan Utara. Bener, ditunggu kedatangannya, Kak. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya lagi bagi pendengar yang mau pergi ke Kalimantan Utara juga kan di sini disediakan ya. Yang lewat udara nih, kalau lewat Instagram nih, ya, lewat betul. udara. Ini sampai ada risetnya gitu ya? Iya. Oke, ini kalau memang kalau Kak Ira sendiri merekomendasikan naik yang udara, darat apa laut nih? Saya lebih merekomendasikan udara. Kenapa? Karena lebih efisien dari sisi waktu. Tapi memang yang menjadi catatan penting kami di Kalimantan Utara itu adalah akomodasi dan transportasi yang lumayan mahal. Baik. Oke, itu yang perlu ditabung ya oleh pendengar Voice of Indonesia. Tapi nggak apa-apa dong, kan mau ikutan eventnya aja cuma butuh bawa tadi ya, tukar sampah dan juga ada majalah 1 kilo atau yang lainnya. Kan itu kan beda ya sama tiket yang belasan juta tuh yang ada di Twitter. Kalau gitu sambil jalan-jalan di Bulungan, sampai Bulungan juga nggak cuma ke eventnya aja kan, karena ada banyak hal juga yang bisa ditemukan di sana. Betul. Saya langsung penasaran nih mau ke sana juga. Ya Kak Ira gimana? Jadi kita memang sedang menggalakkan bagaimana citizen Indonesia itu tahu Bulungan itu ada di mana, Kalimantan Utara itu ada di mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana event ini bisa menghadirkan wisatawan dari luar ya. Seperti tahun lalu kita kedatangan dari Pulau Jawa, ada beberapa teman-teman yang memang hadir dari Pulau Jawa itu yang khusus datang untuk menonton Indonesia dan meliput musik alam. Dan besar harapan kami di tahun ini juga dengan dari tim musik alam sendiri tahun itu sangat percaya diri bahwa kita bisa mendatangkan 1.000 pengunjung di malam pertama, karena satu, line up talent kita juga bagus, dan yang kedua memang kita fokus instalasi panggung, dekorasi itu kita bikin sendiri. Jadi semuanya kita melibatkan orang-orang lokal, bagaimana cara UMKM itu juga bangkit setelah pandemi COVID. Yang kedua, bagaimana cara penjual bambu, penjual kayu, penjual papan kita juga libatkan, biar mereka juga bisa merasakan bahwa musik alam seperti ini proses pekerjaannya tidak gampang dan tidak mudah. Kenapa kami tidak memilih vendor? Karena itu tadi, biar UMKM, biar penjual bambu, penjual kayu juga merasakan euforia musik alam. Benar-benar melibatkan semua orang yang ada di sana ya, nggak cuma vendor mulu yang untung, tapi pebisnis-pebisnis lokalnya juga mendapatkan manfaat
dari event ini. Betul. Ini keren banget dari temanya, dari line up-nya, bahkan sampai untuk instalasinya pun juga memperhitungkan dan juga memperlibatkan orang-orang yang ada di sekitar lokasi juga. Oke Kak Ira, ini event keren banget. Boleh nggak Kak kasih satu kalimat pamungkas biar pendengar Voice of Indonesia nih datang ke Musik Alam Fest? Buat seluruh pendengar Voice of Indonesia RRI yang ada di mana saja yang sedang mendengarkan hari ini, Musik Alam Fest lahir dari kegalauan anak muda. Semoga kita bisa memberikan manfaat yang lebih lagi, khususnya bagi generasi muda sekarang, Gen Z atau milenial ya. Bagaimana kita bisa menebar manfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Bagaimana kita bisa sustain memberikan event tidak hanya sebagai penggugur kewajiban tapi memberikan tontonan yang menarik dan yang mengedukasi, dan intinya kebermanfaatan bagi sesama itu yang lebih penting. Di mana Musik Alam kami melibatkan seluruh warga lokal, kemudian kami juga berharap tentunya tahun ini banyak banget yang datang di Musik Alam karena tiketnya sangat terjangkau. Yang pertama, kedua, untuk mendapatkan tiket Musik Alam itu tidak hanya dibeli dengan uang, tapi banyak banget cara untuk mendapatkan tiket Musik Alam. Contohnya dengan penukaran sampah. Yang kedua, membawa tumbler, kita ada potongan diskon sebesar 10.000 untuk teman-teman yang membawa tumbler. Jadi bantu kami Musik Alam agar tetap sustain, agar tetap berdikari sampai di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Dan untuk pendengar Voice of Indonesia, jangan lupa Musik Alam Festival 2023 akan diadakan tanggal 29 sampai 30 September 2023 dengan venue yang keren banget, ada di Hutan Raya Bunda Hayati, Tanjung Selor. Oke, baik, terima kasih Kak Ira sudah berbagi bersama kami, dan juga pendengar jangan lupa langsung datang ke event ini. Kalau bisa langsung pesan tiket sekarang, tiket pesawat sama akomodasi ya. Kalau camping bisa nggak sih? Boleh dong Kak, diminta ya sama Ken buat datang sendiri nonton. Bangun-bangun camping langsung itu ya, langsung ada musiknya ya, keren banget. Betul. Oke, Kak Ira, terima kasih banyak, semoga sukses acaranya dan lancar terus. Salam untuk timnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.